Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Kitab Al-Kawakibud Durriyah Syarah Mutammimah Al-Ajrumiyah. Kalau kitab saya ini halaman 52. Masih bab mengenal tanda-tanda i'rab, Ustaz. Kita lanjutkan yang ya. Contoh isim mufrad kemarin ya. Wa idz qala Ibrahim. Nah, ini kita ulang lagi dikit. Qauluhu wa idz qala Ibrahim. Kalau kita aslinya halaman berapa? Coba dicek, Ustaz. 17 kalau dicetakan semut. Cetakan semut? 17. Oke, halaman 17 berarti teman-teman kalau ada yang menyimak halaman 17. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi ulumihima fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Jadi wa idz qala Ibrahim ya Ustaz ya. Wa idz qala Ibrahim. Ustaz Fikri, tafadhal. Jadi pada kursor gue wa idz. Oke, wa idz qala Ibrahim. Sebentar tunggu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahimu hadza mithalun li ghairil munsarifi wa i'rabuhu idz zarfun lima madha min az-zamani. Qala fi'lu madin Ibrahimu fa'ilun wa 'alamat raf'ihi dhammu akhirih. Artinya Ustaz semuanya. Wa idz qala Ibrahim. Dan kemudian contohnya lagi idz qala Ibrahim. Ingatlah ketika Ibrahim berkata. Bermula ini itu contoh li ghairil munsharif bagi isim ghairu munsharif. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya wa idz qala Ibrahim. Idz itu zarab lima madha bagi ma yang telah terdahulu ia ma minaz zamani daripada zaman. Qala fi'lu madin fi'il madi. Ibrahim fa'ilun wa 'alamat raf'ihi dan bermula alamat rafa'nya itu dhammah pada akhirnya. Oke. Jadi kesimpulannya Ustadz Ibrahim ini contoh isim mufrad ghairu munsharif ya, yang dirafa' dengan dhammah. Kemarin yang udah sebelumnya yang munsharif tunggu ya. Yang munsharif. Lanjut Ustaz. Oke, kemudian yang berikutnya wa idz qala Musa. Hadza mithalun li ghairil munsarifi ata bihil musannifu lil isyarati ila annahu la farqa baina kauni dhammati zahiratan kal mithalaini aw muqaddaratan ka hadzal mithali. Wa i'rabuhu lanjut. Wa i'rabuhu id zarfun lima madha min az-zamani. Qala fi'lu madin Musa fa'ilun wa huwa marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala al-alifi muni'a min zuhuriha lita'adzurin. Ya. Ini kayaknya lita'adzurin tunggu ya, enggak ada alifnya tunggu ya. Ada ta'azzuru. Berarti fa'il mana'a. Ya. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzuru li'annahu ismun maksurun. Oke. Kemudian contoh berikutnya wa idz qala Musa. Ingatlah ketika Musa berkata, ya. Bermula ini itu contoh bagi isim ghairu munsharif. Mendatangkan dengannya contoh oleh musannif lil isyarati sebagai isyarat kepada bahwa sesungguhnya hal wasya'an itu tidak ada perbedaan di antara keadaan dhammah itu yang zahir seperti dua contoh, maksudnya yang telah lalu, ataupun yang ditakdirkan seperti ini contoh. Dan bermula i'rabnya wa iz qala Musa itu id zaraf bagi ma yang telah lalu ia ma daripada zaman. Qala fi'il madhi, Musa fa'il dan bermula dianya fa'il itu marfu dan bermula alamat rafa'nya
itu dhammah yang ditakdirkan di atas alif, mencegah menghalangi ia dari munculnya dhammah oleh ta'azzur ataupun uzur. Kenapa? Karena Musa itu merupakan, karena lafaz Musa itu adalah isim maksur. Mana mahal i'rabnya gimana Ustaz? Jumlahnya? Alifi mana mencegah. Itu fi'il madi tunggu. Jumlah Ya, fi'il madi. Oke. Maksudnya? Kedudukannya kan fi'il ada apa na'an, apa hal, apa khobar, apa-apa kan harus ada statusnya Ustaz. Selain jumlah yang jadi silat. Kalau jumlah jadi silat, la mahallalahu minal i'rab. Tapi kalau jumlah bukan jadi silat, bukan jumlah ibtida, pasti ada mahalnya. Kayaknya ini sifat tunggu ya. Sifat ke Dhammatun muqaddaratun tunggu. ya bisa. Pengikatnya ada hanya ini. Ah. Nah, bermula Musa itu fa'il, wahwa dianya fa'il itu marfu wa alamatu raf'i. Bermula tanda rafa'nya fa'il atau Musa itu dhammah, dhammatun muqaddaratun, dhammah yang ditakdirkan di atas alif. Dhammah yang mana'ah, ya kan? Dhammah yang terhalang min duhuriha, dari zahirnya dhammah oleh uzur. Jadi jumlah mana'ah pada maharafa na'a kepada dhammah. Li'annahu ismu maksur, karena Musa itu isim maksur. Maksud. Gimana Syekh Sulaiman? Lanjut Ustaz Syekh Sulaiman. Jam'u taksir. Ya, Sulaiman mikrofonnya Ustaz. Identifikan dulu. Parah ini kayak badai. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak cocok Ustaz Sulaiman nggak bisa baca ini, berisik banget Ustaz. Mikrofonnya rusak kayaknya. Halo Ustaz. Apa di pending dulu sambil memperbaiki mikrofon? Ya. Pindah ke Ustaz Mustari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jam'u taksiri wa huwa ma taghayyara bihi bina'u mufradihi bi ziyadatin karajulin wa rijalin au naqsin nahwu kitabin wa kutubin au tabdili syaklin ka asadin wa usudin wa asad bi fathis bil awal wa dhammiha fis sani sawa'un akanat taghyiru tahqiqiyan kal amsilatul madhkurati au taqdiriyan kafalakin wa innahu yastawi mufraduhu wa jam'uhu lafdhan taqulu hadza falakun makhiru wa hadhihi falakun mawakhiru wa mimma titik Ustaz. Artinya Ustaz. Dan jamak taksir, tanda i'rab jamak taksir dhammah wa huwa, dan ya jamak taksir itu ma yang berupa fi padanya ma apa bina jenengan bangunan, jenengannya mufradnya jamak ma bi ziyadatin dengan bertambah karojulin kayak seperti lafaz rojulin dan rijalin au naqsin atau bukan bertambah kurang nahwu kitabin dan lafaz kutubin au tabdili syaklin atau pengganti syakl kayak lafaz seperti lafaz asadin dan usudin bifath sin pada awal lam dhammahnya sin pada yang kedua. Sawaun akanat taghyiru tahqiqan, sama adalah perubahan itu pada hakiki kenyataan seperti contoh-contoh yang disebutkan au takdirian atau dalam takdir kira-kira kafalakin lafaz falakin fa innahu maksudna falakin yastawi iku sama mufraduhu oleh mufradnya falak
wa jam'uhu dan jamanya falak lafdhanis pada lafadznya. Taqulu kamu berkata hadza bermula ini tuh falakun makhiru wa hadhihi falakun mawakhiru. Oke, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalimat yang tanda rafa'nya dhammah yaitu jamak taksir. Bahwa dan dianya jamak taksir itu ma taghayyara yang berubah padanya ma bina'u mufradihi oleh bentuk mufradnya. Di jamak taksir antara mufrad dan jamaknya beda ya. Berubah dari bentuk mufrad. Berubah adakala bidiyadatin dengan tambahan huruf. Karajulin menjadi rijalin. Rajulin mufrad, rijalin jamak. Ada penambahan huruf alif. Au naksin atau dengan pengurangan. Nahu seperti kitabin menjadi kutubin, hilang alifnya kan? Harokatnya, syakalnya juga berubah. Au tabdili syaklin atau dengan pergantian syakal doang, harokatnya doang yang berubah. Seperti asadin mufrad, usudin jamak, banyak singa. Nah, bifat hisin fil awali, fathah sin pada pertama asad mufrad, wa dhammiha dan dengan dhammahnya sin pada yang kedua, usud. Sawaun akanat taghyiru, sama saja apakah adalah perubahan itu nyata, tahqiqian nyata, kelihatan, kal amsilatil madzukurati seperti contoh-contoh yang disebutkan tadi, perubahannya kelihatan dengan ditambah dikurang, au takdirian atau ada ianya perubahan itu takdir, pada takdir. Seperti falakin, kapal ya. Jadi falakin jamak juga falakin, mufrad juga falakin. Di mana perubahannya? Fa innahu yastawi mufraduhu wa jam'uhu lafdhan. Maka sesungguhnya falakin itu samalah oleh mufradnya falakin dan jamaknya falakin lafdan pada lafad. Secara lafad sama, cuma beda pada takdir. Taqulu hadza falakun makhirun. Engkau berkata, bermula ini itu kapal yang berlayar ya. Wa hadhihi falakun mawakhiru. Bermula ini itu kapal-kapal yang berlayar. Nah, jadi cara membedakannya nggak dibilang ya. Nah, pokoknya pada takdirnya kan. Nah, kalau falakin mufrad seperti banyak kan mufrad yang fa'alun, apa contohnya? Qalamun. Qalamon. Jadi kalau falakin yang bermakna jamak kita takdirkan kayak sahbin ya. Sahbin jamak, satu pendapat, mufradnya sahibun. Sahibun mufrad, sahbin jamak. Rakibun mufrad, rakbin rakabin ya, rakabin ya. Nah, itu kita takdirkan lah. Ya. Gitu Ustaz. Nah, cuma beliau di sini nggak memberikan contoh. Nah, sayang ini nggak diberikan contoh. Nah, itu Ustaz. Falakun ini kan contoh cuma satu doang. Enggak, maksudnya takdirnya apa gitu. Oh, yang takdirnya. Nah. Maksudnya falakin ini mufrad. Disamakan dengan kalimat mufrad yang seperti dia. Kayak kalamon tadi ya. Nah, kemudian falakun ada juga yang jamak. Kita cari kalimat lain yang seperti falakun tapi jamak. Nah, itu. Ada nggak Ustaz? Nah, itu harus buka-buka kamus. Soalnya jarang ya. Mungkin begitu maksud takdirnya. Tapi biasanya contohnya sahbin, tapi sahbin kan sukun. Ini falkun apa falakun Ustaz? Fil apa? Surah Yasin itu Ustaz? Masyhun? Falaki yasbahun. Oh ya, fil falaki yasbahun ya. Oke. Kita tinggalkan dulu Ustaz. Coba nanti kita cari contohnya. Lanjut Ustaz. Wa mimma yahtaju. Ustaz Sulaiman udah on kayaknya. Mana ya Ustaz? Dari mana? Wa mimma yuhtaju ilaihil farqu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma yuhtaju ilaihil farqu bainal jam'i wal ismil jam'i wal ismil jinsil jam'i wala budda min dzikri syai'in huna yakunu
ya, wasilatan li talibi ila tamyizi baina thalathati faqulu wallahu alam innal lafdha dalla ala salasatin fasa'idan salah satu aksamin al awal ma yadullu ala uhadil mujtami'ati dalalatal ifradil muta'atifati ala ma dzukira. Ustaz, Mana? langsung aja artiin Mana, Ustaz. Baca dikit artiin, baca dikit artiin gitu coba. Langsung. Bagian daripada ma yang diperlukan kepadanya ma akan beda. Ya. Di antara mana ma yang diperlukan kepadanya ma akan beda. Di antara jamak dan isim jamak dan isim jenis jamak, dan tidak boleh tidak daripada menyebut sesuatu di sini yang ada ianya sesuatu itu waslatan menjadi penyambung bagi penuntut ila wa ila tamyizi kepada membedakan antara ini segala ini tiga tadi ya. Fa aqulu maka aku kata wallahu alam, dan Allah itu yang lebih mengetahui. Innal lafdha Titik, lafaz yang menunjuk sungguh lafaz yang menunjuk ya lafaz di atas tiga maka lebih banyak ke atas itu ada tiga segala pembagian. Yang pertama ma yang menunjuk ia ma atas satu persatu yang berhimpun, ya, dilalahkan sebagai menunjuk mufrad yang diatafkan di atas ma yang telah disebutkan ya, bahwa dan bermula dianya ma itu tadi dinamakan dengan jamak. Oke, Ustaz. Titik dulu, Ustaz. Wa mimma yuhtaju. Al-farqu ini apa? Gimana cara i'rabnya, Ustaz? Mubtada boleh, Ustaz? Mana? Al-farqu. Bukan fa'ilnya saja tuh ya. Aku lu ma al-farqu. Mana al-farqu? Mubtada, dan sebahagian daripada ma yang dihajatkan kepadanya ma itu beda di antara jamak dan isim jenis jam'i, dan tidak boleh tidak daripada menyebutkan sesuatu di sini yang ada ianya sesuatu itu menjadi perantara atau penyambung bagi penuntut kepada membedakan di antara tiga nih. Maka aku kata wallahu alam basungul lafaz yang menunjuk ia di atas tiga maka lebih banyak itu ada ya, tiga pembahagian. Yang pertama ma yang menunjukkan ia ma di atas satu persatu yang berhimpun akan sebagai di dalam mufrad, akan sebagai tunjukan mufrad yang diatafkan di atas ma adalah disebutkan di belakang. Bahwa dan bermula dianya ma itu tadi pembagian yang pertama itulah dinamakan bil jam'i dengan jamak sahihan kana kal muslimina au ya, mukasiran. Itu sahih ada ya jamak seperti muslimin atau taksir seperti rijalin. Fa innahu maka sesungguhnya tiap-tiap itu tadi dalun itu yang menunjuki ya tiap-tiap, di atas satu orang muslimin dan satu orang muslimin dan satu orang muslimin dan atas satu laki-laki dan atas satu laki-laki. Penjelasan. Paham, Ustaz Fikri? Jelasin, Ustaz Fikri. Waduh. Silakan dilanjut, Tengku. Tadi keluar sedikit minum. Wa mimma yuhtaju ilaihil farqu. Sebahagian dari ma yang diperlukan kepadanya ma itu membedakan di antara jamak, isim jamak dan isim jenis jamak. Jadi ada tiga ini. Jamak apa, isim jamak apa, isim jenis jamak juga apa, harus dibedakan. Wala budda min dzikri syai'in, dan tidak boleh tidak dari menyebutkan sesuatu di sini. Yakunu yang ada ianya sesuatu itu waslatan, menjadi perantara bagi santri. Perantara kemana? Ilat tamyizi, untuk membedakan antara tiga. Fa'aqulu maka saya berkata wallahu a'lam innal lafdzad dalla, sesungguhnya lafaz yang menunjukkan dianya lafaz kepada tiga. Fasaidan, hal keadaan dianya lafaz itu lebih banyak. Itu salah satu aksamen, ada tiga kelompok.
Al-awalu ma yadullu bermula yang pertama itu ma yang menunjukkan ia alal ahadil mujtami'ati. Ma yang menunjukkan ia kepada satuan yang terkumpul. Satuan yang terkumpul berarti banyak. Nah, dalalatal ifradil muta'atifah akan sebagai petunjuk mufrad yang saling diatafkan. Dalalatal afradil muta'atafah akan sebagai petunjuk mufrad yang saling diatafkan ala madzukir di atas ma yang disebutkan akan dia jamak. Bahwa dia jamak itulah yang dinamakan dengan jamak. Sahih ada ia jamak seperti muslim, au mukassaran atau taksir karijalin. Fa'innahu, maka sesungguhnya tiap-tiap dari muslimin dan rijal, dalon itu menunjukkan ia kepada muslimin, muslimin. Rajulin, rajulin, rajulin. Kita membaca muslimun ya. Apa maksud muslimun? Ya muslim, muslim, muslim. Terkumpul jadi muslimun atau muslimin. Begitu rijal, rijalin. Rajulun, rajulun, rajulun. Berkumpul banyak rajulun jadi rijal. Nah ini namanya jamak. Artinya ada mufradnya. Kalau ada mufradnya dan sah diatafkan, terkumpul jadilah jamaah. Nah, rajulun, rajulani, rijal kan bisa ditasrif begitu kan. Tapi kalau si Zaid berkumpul dengan si Umar, berkumpul dengan si Khalid misalkan, kan nggak bisa kita jamakkan Ustaz. Amrun, Zaidun, Bakrun. Kalau mau dijamakkan bagaimana? Sekali ucap biar masuk tiga-tiganya. Si Umar masuk, si Zaid masuk, si Khalid masuk. Bagaimana cara mengatakan sekali? Rijalun. Rijalun nggak masuk. Rijalun nakirah Ustaz. Amar itu kan marifah. Berarti ar-rijal. Nah, kalau kita mau bilang satu kata biar masuk semuanya, kita harus bilang masyarakat, Ustaz ya. Al-kaumu kan gitu, kaum ya. Kaum Nah, juga. itu. Kaum juga bukannya nakirah. Iya, tapi kalaupun nakirah, dia mencakup semuanya, lebih umum. Jadi sesuatu yang sudah umum banget jadi ma'rifah, Ustaz. Rijal belum ma'rifah tengku. Rajul. Rijal belum. Rijal itu kumpulan beberapa laki-laki yang tidak dikenal kan. Tapi kalau kaum memang tidak dikenal. Tetapi misalkan saya bilang masyarakat Bogor itu kan jadi ma'rifah, Ustaz. Gimana ya maksudnya? Manusia seluruhnya gini, insanon ya, manusia seluruhnya. Itu kan jadi ma'rifah, Ustaz. Ma'rifah pada makna walaupun lafadznya nggak ma'rifah. Belum connect, Ustaz? Masih mencari korelasi dengan yang ditulis di kitab di sini, Teguh. Oke, kita lanjut berarti kalau begitu ya. Wa hadza la ya'udu dhamiru ilaihi mufradan. Ini dulu yang penting. Bermula ini jamak tadi, itu tidak kembalilah oleh dhamir kepadanya ini hal keadaan dhamir itu mufrad. Enggak boleh pakai dhamir mufrad. Ya, harus pakai dhamir jamak kalau mau kembali kepada rijal atau muslimun. Wala yusafu illa biwasfil jam'i, dan tidak disifatkan akan ini kecuali dengan sifat jamak. Nah, kalau mau disifatkan pakai jamak kan, fi'il juga fi'il jamak kan, rijalun yasmaun misalkan, kan gitu Ustaz. Rijalun yasmaun, pakai jamak. Wala yaqa'u tamyidzan li ahada asyara fasa'idan ala sahihi, dan tidak jatuh ianya ini jamak muzakkar tadi atau jamak taksir sebagai tamyiz bagi ahada asyara. Maka lebih ahada asyara, isna asyara, dan sampai 99 di atas pendapat saya. Maksudnya begini Ustaz, nggak boleh kita bilang ja'ani ahada asyara rijalan, nggak boleh. Datang kepadaku oleh 11 orang. Apa 11 orang? Rijalan, pakai jamak, nggak boleh. Kalau tamyiz ahada asyara angka 11 sampai 99 dia pakainya mufrad. Ya'ani ahada asyara rajulan. Nah, itu aturannya kan? Iya. Oke. Nah, itu berarti ketentuan yang pertama itu. Kalau jamak, dhamir rujuk kepadanya harus dhamir jamak. Kemudian tidak boleh dinaat dengan mufrad. Kemudian nggak boleh jadi tamyiz bagi angka 11 hingga 99. Tapi kalau tamyiz 3 boleh.
Salah satu rijalin, kan? Salah satu rijalin boleh. Emang begitu ketentuannya. Nggak boleh salah satu rajulin, nggak boleh kan? Masa 3 tapi 1 orang laki-laki, kan salah itu. Rajulun wahidun, rajulan isnani, salah satu rijalin, arba'atu rijalin, sampai asyaratu rijalin. Nah itu. Data asyara rajulan, isnata asyara rajulan, seterusnya Tengku ya. Nah itu kaidahnya. Nah, itu yang pertama Ustaz. Nanti coba kita lihat perbedaannya antara jamak dan isim jamak. Ini. Asani maya dulu alal ahadil mujtami'atil ghairil muta'atafah atau muta'atifah. Formula yang kedua itu yang menunjukkan ia nyama kepada satuan yang terkumpul yang tidak saling diatafkan. Tidak saling diatafkan bi'tibaril kamiyah dengan dihitung jumlahnya. Wahwa dan dia nyama atau yang kedua itulah al-musamma yang dinamakan dengan isim jamak. Belum ada contohnya. Wahada yukhbaru anhu ikhbarul wahid. Bermula ini isim jamak. Yukhbaru itu dikhabarkan orang darinya isim jamak. Ikhbar al-wahid akan sebagai pengkhabaran mufrad. Artinya boleh jadi khabarnya mufrad. Walaupun dia maknanya umum. Isim jamak. Wa yusafu biwasfil mufrad. Dan disifatkan akan dianya ini dengan sifat mufrad. Wa yasihu atufu mislihi alaih. Dan salah oleh mengataf misilnya di atasnya mah. Wa yaka'u tamyidan dan jatuh ianya mah sebagai tamyid li hada asyara. Bagi ahada asyara wa akhawatihi dan bagi teman-temannya ahada asyara. Ini belum ada contoh karena ini dibagi lagi. Jadi isim jamak itu ada 2. Wa huwa nau'ani dan dianya isim jamak itu ada 2. Faminhu maka sebahagian darinya ma isim jamak itu ma la wahidalahu ma yang tidak ada mufrad baginya ma dari lafadznya ma. Satu kalimat menunjukkan kepada makna banyak bukan dengan cara ataf dan dia nggak ada mufradnya. Itu yang pertama. Contoh kakaumen seperti satu kaum Ustaz. Jadi satu kaum itu di dalamnya ada laki-laki ada perempuan semua masuk Zaid Umar tadi. Warahtin seperti satu rahtin satu suku bagaimana? Wanafarin satu kelompok orang. Wa maksyarin maksyar juga satu kelompok masyarakat. Wa asobatin satu kelompok juga. Wa zumratin seperti satu zumrah ya. Kita mengartikan kelompok semua Ustaz. Golongan itu. Golongan. Wa ibilin seperti onta. Ini kita bilang ibil ini bukan satu onta. Ada sekumpulan onta. Wa zudin, zudin sekelompok juga. Wa jama'atin satu jamaah. Wa fariqin satu firqah. Wa nasin sekumpulan manusia. Wa qati'in satu gerombolan. Ini semuanya isim jamak. Artinya menunjukkan kepada banyak. Tapi afradnya nggak bisa diataf Ustaz karena afradnya campuran kan. Maksudnya nggak bisa diataf, nggak bisa dikumpulkan beberapanya jadi satu bentuk kalimat yang menunjukkan kepada semua. Beda sama di atas. Muslim, 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 muslimun. Muslimatun, muslimatun, muslimatun jadi muslimatun kan. Kalau ini kan campuran, isinya campuran Ustaz. Kaumun, Zaidun, Amrun, Bakrun segala macam. Kalau dikumpulin, dijamakkan nggak bisa. Ibilun Ustaz kan di satu jenis boleh di atas kayak muslimin itu tadi di atas ibilun kelompok onta nih. Kenapa dibilang isim jamak ya? Ada onta laki-laki, onta perempuan Ustaz kali. Nah, ini sepintas begitu Ustaz. Nah, jadi kita memang kadang susah juga ya. Kaumun satu kumpulan masyarakat. Berarti kan maknanya banyak ya. Secara zahirnya maknanya banyak. Tapi mufradnya nggak ada. Mufradnya nggak ada. Kalau kita bilang Zaid, kan bukan mufrad dari kaum. Cuma satu afrad iya, tapi mufrad enggak. Ya. Tengku, diambil khulasoh lagi Tengku sekali lagi perbedaan. Ini udah 2 nih kan? Jamak dan isim jamak nih ya. Ya. Nah, jadi kalau jamak tadi satu kalimat yang menunjukkan kepada banyak dan kalau dipecah-pecah sah diatafkan. Sama. Contohnya nanti mukminon, mukminuna. Jadi mukminun, 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 mukminuna. Kayak kita tasrif kan? Oke, Ustaz? Oke. Nah, kitabun, kitabani, kutub. Masih sama kan? Nah,
Yang kedua, satu kalimat yang menunjukkan kepada banyak, bukan dengan jalan ataf, bukan. Tapi dengan dilihat apa namanya? Banyaknya kandungannya. Satu kalimat yang mengandung arti banyak itu namanya isim jamak. Cuma beliau membagi di sini isim jamak ada dua. Ada isim jamak yang untuk menunjukkan kepada mufradnya nggak ada kata mufradnya. Ada isim jamak yang ada mufradnya, bukan ada mufrad. Untuk menunjukkan kepada mufrad ada kata-katanya, bisa dibedakan. Sedikit lagi Ustaz. Contoh jamak muslimun, contoh isim jamak kaumun, rahtun dan seterusnya. Nah, ini. Wa minhu malahu wahidun min lafzihi, dan sebahagian darinya isim jamak itu mah. Yang sabit baginya mah itu mufrad dari lafadznya mah. Ada mufradnya sama. Sahbin. Sahbin ini isim jamak. Sekumpulan sahabat. Kalau satu sahabat apa? Sahibun. Sahibun. Nah, warakbin seperti rakbin. Mufradnya rakibun. Safrin, safirun. Tairin, tairun. Khadamen, khadimun. Adamen, adimon. Ghaibin, ghaibun. Nah, apa lagi? Ahabbin ya. Ahabbin apa? Bekal. Fi jam'i semuanya itu pada jamak sahibin, rakibin, safirin, ta'irin, khadimin, adimin, ghaibin, ihabin. Ahubbin ya. Ihabin. Ya. Ini susah membedakan, Ustaz. Apa bedanya ya isim jamak yang ada mufradnya dengan jamak taksir Tengku? Iya, itu coba Ustaz Sulaiman. Isim jamak yang ada mufradnya. Cuma beda kan jamak taksir boleh diantah karena satuannya mungkin satu jenis. Ini enggak satu jenis ya. Kamu Ustaz Abdullah? Ya, teman ada macam-macam teman Ustaz ya. Enggak boleh diantah. Kalau jamak taksir satuan yang boleh diantah tapi sama kan. Sama afradnya. Kalau ini kan campuran afradnya enggak boleh diantah. Cuma itu bedanya. Jadi di atapnya aja ya. Kurasa itu kan ini kan enggak bisa diantah ini kan. Padahal kan dia kan menunjukkan kepada lebih daripada 3 juz. Jadi maksudnya begini. Campuran. Maksudnya begini Ustaz. Kalau rijalin tadi kan rajulun banyak banget rajulun jadi rijal kan? Artinya afradnya sama kan? Timbul pertanyaan. Sahabin ini banyak sahabat. Oke. Kalau satu orang sahabat, sahibin. Jadi sahibin ini bukan mufrad dalam arti jamaknya sahabin Ustaz. Maksudnya fi jam'i sahibin, sahibin menunjukkan kepada seorang sahabat. Kalau sahabin ini banyak sahabat, tapi sahabin bukan bentuk jamak dari sahibin, bukan. Bukan sahibin isim mufrad. Sahabin jamak taksirnya, bukan. Itu maksudnya. Nah, kalau sahibun jamaknya berarti ashab. Ashab. Masuk kan Ustaz? Jadi sahabin ini menunjukkan kepada makna banyak sahabat. Kalau sahibin seorang sahabat. Kalau tapi sahabi dan sahabatun itu apa dong? Mufrad atau jamak Tengku? Sahabiyun. Kan sering kita dapat kalau sahabi terus sahabat. Apa sahabi jamaknya sahabat? Sahabi isi mufrad jamaknya sahabat. Itu beda lagi gitu. Enggak. Kalau sahabiyun jamaknya ashab. Sahibun juga ashab. Nah. Karena kalau sahibun jamak sahbin, misalkan kita bilang sahbin jamak ya, enggak ada wazannya jamak fa'lin. Mukhalafah qiyas. Kalaupun ada ulama yang menyatakan sahbin jamak dari sahibin, ini simai maksudnya. Enggak boleh dikiaskan. Yang kita dengar aja. Kan ada pendapat juga kan? Di mukadimah kitab sering ketemu. Ada yang bilang sahabin itu jamak dari mufradnya sahibin, tapi jamak simai, bukan kiasi.
Karena kalau sahib kiasnya ashab. Ya. Rakibun mestinya jamaknya rakibuna paling kurang atau sahibunya tadi kan kalau jamak mudzakkar kan. Kalau maksudnya apa namanya? Sahibun jamaknya sawahib Ustaz mestinya. Atau ashab. Nggak ada yang sahbin. Makanya nggak dibilang jamak, tapi dibilang sahabin isim jamak. Artinya cakupan makna sahabin lebih luas dari sahibin. Ini walaupun kita susah menerimanya Ustaz. Dalam mukadimah makanya wasahbihi berarti yang harus kita pahami itu adalah isim jamak yang tidak memiliki mufradnya gitu ya. Ya, tapi itu menunjukkan kepada banyak sahabat. Kalau kita mau bilang seorang sahabat, sahib. Ya kan? Nah, kalau sahabi, ya itu nisbah kepada sahabat Nabi kayaknya Ustaz. Kan biasa kan? Definisi sahabiyun, apa maksudnya? Sahabat Nabi kan? Nah. Ini kita nggak bicara isim jamak taksir berarti Tengku ya. Ini umum Tengku ya. Ya. Mau jamak mudzakkar salim, mau jamak muannas salim, atas nama jamak dulu ini kan? Ya. Kan udah tadi di atas. Sahihan atau mukasaran ya. Dalam sahih itu masuk jamak muannas juga. Karena jamak kan ada 3 doang Tengku kan? Taksir, muannas salim, mudzakkar salim. Ya. Nah, ini walaupun kita susah menerimanya, kita bukan orang Arab soalnya Ustaz. Rada susah ini, orang Arab aja bingung ini Ustaz. Oke, kita lihat dulu perbedaan satu lagi ya. Asalisu mayadullu alal ahadi bi'tibari itlaqihi alal mahiyatil mu'arrati anil musyakhasat. Bermula yang ketiga, isim jenis jamak, itu mah yang menunjukkan ya nyama kepada satuan-satuan, artinya menunjukkan kepada banyak ya. Bermula yang ketiga, itu mah yang menunjukkan ya kepada satuan-satuan dengan diiktibar penggunaannya mah kepada hakikat al-mu'arrati yang terbebas ianya hakikat dari musyakhasat. Nah, dari sosok-sosok, dari zatnya, coba. La bi'tibaril kamiyah bukan dengan diperhatikan jumlahnya, la wala bi'tibari ta'atufi dan tidak pula dengan diperhatikan saling mengataf. Wala bi'tibarihima dan tidak pula dengan memperhatikan keduanya. Wahwa dan dia nyama yang ketiga itulah yang dinamakan dengan isim jenis jamak. Wahada bermula ini yasluhu patutlah oleh jatuhnya ini alal qalili wal kasir di atas sedikit dan banyak. Nah, titik Ustaz. Nah, ini makin rumit lagi kan? Ini agak sulit dipahami ya. Beda yang dengan luar di atas. Oke. Yang ketiga ma yang menunjukkan ia kepada satuan-satuan dengan diiktibar menggunakannya ma kepada mahiyah, kepada hakikat sesuatu yang terbebas dari sosok. Contohnya begini Ustaz misalkan. Kita menyebutkan ma'un, air. Itu yang terbayang di kita apa itu Ustaz? Zat, cairan yang ya, banyak. Berapa banyak? Berapa banyak? Tidak tergambarkan Tengku. Bisa sedikit, satu gelas, satu ember, satu laut bisa ma'un kan? Nah itu. Itu isim jenis jamak. Kayak nakirah dia kan? Nakirah tetap nakirah. Cuma jumlahnya enggak ada. Apa namanya ya? Ya, nakirah kan umum badali dia, bukan umum sumuli. Kalau bukan air ini, air itu kan? Cuma enggak jelas yang mana. Itu kan? Berarti pemahamannya kayak nakirah umum badali dia. Kan umum semuanya kayak rajulun. Semua dibawa kepada orang yang laki-laki kan bisa dibawa rajulun ya. Tapi kan dia tidak menunjukkan ke satu orang. Ya, yang pasti di sini maksudnya begini. Isim jenis jamak itu ketika kita menyebutkan tidak menunjukkan kepada jumlah tertentu. Ma'un. Jadi tidak menunjukkan ma'un air. Air bisa banyak, bisa sedikit. Bisa air apa aja. Air putih maksudnya kalau ma'un ya. Jadi dia menunjukkan kepada banyak tadi bukan hitungan banyaknya ya. Bukan dengan diataf juga. Emang nggak bisa dipisahkan. Nggak ada afradnya Ustaz. Nah ini saya juga nggak paham sebenarnya ini. Gini kayaknya Ustaz, ini kan kayak mana kalau di sini ada istilah kan fa'amal jam'i, maksudnya isim jenis yang jam'i cuma yang menunjuk ya di atas yang lebih banyak daripada dua.
Berarti ada mufradnya kan kalau dia menunjukkan atas lebih banyak daripada 2. Dan Maun. dibedakan Apa mufradnya Ustaz? Maun kalau itu yang saya tahu bukan yang dibedakan mufrad, tunggu. di antaranya dan dibedakan di antara jamaknya dan di antara wahidnya dengan saja kayak bakar wa bakara. Kayak itu nanti ujungnya Ustaz, itu dibagi 2 lagi kan? Ada yang dibedakan dengan ta, ada yang dibedakan dengan ya. Oke? Misalkan maun. Bagaimana kalau kita menyebut maun itu air? Kalau satu air bagaimana? Oh, ini ada. Air nggak ada satuannya? Itu yang dimaksud di situ berarti Ustaz ini kan ismul jinsi ifradi bukan jam'i. Yang dimaksud di situ itu ada contohnya di sini maun. Amal ismu ini coba saya baca ya. Adapun bermula isim jenis yang ifradi. Itu mah yang terbenar ya di atas banyak dan sedikit. Dan lafadznya itu satu. Contohnya dhahabun wa khilun wa zaitun wa maun. Ya, ini dia. Berarti larinya ke sini bukan umum. Itu isim jenis mufrad gitu. Ya, isim jenis ifradi karena dia dibagi 2, isim jenis jam'i dan isim jenis ifradi. Ini berarti yang di sini masuk ke sini dia, isim jenis ifradi walaupun penggunaannya secara umumnya isim jenis ya. Tapi kalau kita lihat contoh ini di Ibnu Aqil itu larinya ke isim jenis ifradi yang ada contohnya maun. Gimana Ustaz? Ini terserah Ustaz. Maun itu mufrad yang pernah saya tahu kan jamaknya miyahun itu kan? Kalau di sini kan isim jenis jam'il ifradi, dianya itu sesuatu yang terbenar ya di atas banyak dan sedikit. Lafaznya satu dia. Kayak di sini. Kita lanjut dulu Ustaz. Ya. Wa qila la yaka'u ala aqalla min salasatin. Dikatakan orang tidak jatuh ianya isim jenis jamak di atas kurang dari 3. Tadi kalau di atas kan isim jenis jamak itu bisa sedikit, bisa banyak. Artinya nggak ada batasnya kan? Ada yang menyatakan minimal 3. Wahwal asahu, dianya kil itu lebih asah. Coba kita lihat. Wa mata nufia, dan bila dinafikan akan dia, isim jenis jamak ini, laziman tifa'u mufradihi. Lazimlah oleh ternafi mufradnya mah. Ya. Kalau dinafikan, tidak ada air, berarti nggak ada sama sekali. Misal, itu misal dulu. Wa yaka'u tamyidzan li ahada asyara wa akhawatihi, dan jatuh ianya isim jenis jamak sebagai tamyiz bagi 11 dan teman-temannya. Walaka wasfuhu bagimu itu boleh bagimu itu mensifatinya isim jenis jamak wal ikhbaru dan memberi khabar dan darinya isim jenis jamak seperti mufrad. Nah, ini beliau membagi wahwa anwaon, dianya isim jenis jamak itu ada macam-macam lagi ternyata. Ada macam-macam. Faminhu ma yumtadu anhu wahiduhu bita'i ta'nis. Maka sebahagian darinya isim jenis jamak itu mah yang dibedakan darinya mah akan mufradnya mah dengan ta ta'nis. Artinya kalau enggak pakai ta menunjukkan kepada jenis jamak, kalau pakai ta menunjukkan kepada satuan. Wahwal aksar, dianya mah yang dibedakan darinya mah akan mufradnya dengan ta ta'nis itu lebih banyak. Nakhlin, kurma. Umum kurma kan? Banyak kurma, satu kebun juga bisa nakhlin. Kalau kita pengen bilang satu pohon kurma, nakhlatin, tambah ta. Ratubin, ratubatin. Tamarin, tamratin. Satu biji tamar. Tamarin banyak tamar ya. Bukan jamak tapi isim jenis jamak. Banyak jamak. Tamar itu terbenar satu karung atau seterusnya. Kalau tamratin satu biji tamar. Karomen, anggur. Karomatin, satu anggur. Ainabin, ainabatin. Anggur, satu anggur. Zabibin, zabibatin, satu anggur. Sahabin, sahabatin, satu awan. Ghamamen, ghamamatin ya, awan juga. Kalimen, kalimat, arti kalimat kan bisa 3 isim kan, minimal isim fi'il huruf. Kalimatin, satu kalimat. Nah. Wahadza qad sumi'a taksiruhu, bermula ini. Nah, ini isim jamak yang dibedakan antara isim jamaknya dengan mufradnya pakai ta. Bermula ini itu kadang sungguh sumi'a taksirhu, didengarkan atau akan taksirnya jamak. Kadang ada orang yang menjadikannya sebagai jamak taksir, bisa dijamak dengan jamak taksir. Sumi'a fayufadu, maka didengarkan akan dianya ya
maka dipeliharakan akan taksirnya, nggak boleh dikias ya. Kalau Boleh, ada Pak. penggunaan. Berarti nggak bisa rotbun artobun gitu maksudnya ya. Nah, nggak bisa. Tapi kayak ini kalau artab ada penggunaan dan tidak boleh dikiaskan akan dianya. Seperti rutabin artab. Udah, rutabin kita jamak jadi artab doang. Kalau yang lain jangan dijamak. Misalkan nainabin, a'nab, ada nggak? Ampun dah. Nah, ini harus main hafalan tunggu kalau kayak gini tunggu. Ya, ini saya juga nggak paham. Makanya Harus saya buka ajak baca. kamus, ya. Nah, ini Musanef tentunya paham Ustaz kan? Tapi pembahasannya nggak beliau panjang lebar kan? Oke, Coba. kalau sebentar tunggu. Contoh yang udah ada kayak misalnya rotbun, rotbatun. Kita uji dengan definisi yang tadi sudah dijelaskan oleh musannif. Isim jenis jamak yang menunjukkan kepada persatuan, ya kan? Yang pertama tuh rotbun. Oke, masuk. Kemudian terbebas dari musyakhosat, sosok orang-orang tertentu maksudnya kan? Ya. Berarti ini masuk tunggu juga ya. Ya. Berarti bukan orang, buah. Kemudian apa lagi? Tidak meninjau mengiktibar jumlah tertentu baik banyak ataupun sedikit. Ya. Masuk kan? Berarti dilihatnya ya pokoknya rotbun kita nggak meninjau mau banyak atau sedikit, itulah rotbun gitu. Iya. Begitu tuh, Bro. Iya. Kurma basah pokoknya. Seberapa banyak ya terserah. Mau banyak mau sedikit. Mau Itu dikit. rotbun kan? Dan tidak bisa diataf ya. Berarti ini nggak bisa diataf tunggu. Karena adalah wala bi'atibari ta'atufi. Ya, bukan ratbunnya yang nggak bisa diataf. Isinya, isi ratbun itu siapa sih? Kurma. Apanya yang mau diataf orang sekali kita sebut ratbun udah masuk semua, Ustaz? Ini artinya tamrun, nakhlun. Nakhlun ini apa tadi tunggu? Korma, pohon korma. Pohonnya ya tunggu ya. Pohonnya. Kalau ratbun buahnya kan? Tamrun? Buahnya, buah nakhal. Oke. Ya. Ini baru tatanis doang nih. Oh ya justru tazkiruhu, dan bolehlah oleh mentazkirnya tadi ya. Isim jamak yang ada perbedaan dengan ta. Wa ta'nisu, dan bolehlah oleh menta'nisnya isim jamak tadi. Kahadhihi nakhlatun basiqatun boleh. Hadhihi nakhlatun basiqah. Apa arti basiqah, Ustaz? Enak apa? Hadhihi nakhlatun basiqatun. Cari Ustaz di kamus. Wa hadza nakhlun bawasiqu, boleh juga. Qala ba'dhum wal ghalibu alaihi tadzkir. Berkata ba'dhum, bermula yang banyak di atasnya isim jamak, isim jenis jamak yang jenis ini itu tazkir. Wa qala ghairuhu, berkata oleh selainnya ba'dhum, tadzkiru wa ta'nisuhu sawa'un fil isti'mal. Bermula tazkirnya isim jenis jamak yang model ini dan ta'nisnya itu sama saja dalam penggunaan. Ya, Ustaz. Ya. Tola irtafa'a. Nakhlatun basiqah, korma yang tinggi menjulang ya. Ya. Tiwalun tamat. Contohnya basaqon nakhl. Basaqon nakhlu. Basaqoti syamsu. Irtafa'at syamsu. Nggak ada peminat di Facebook. Oke. Ustaz Mustari gimana Ustaz? Sama bingung sih sama saya. Ya, kita dengar-dengar aja. 10 kali lagi kita baca, insya Allah paham. Ya kan? 10 lagi. Kemudian. Yang pertama, yang penting isim jenis jamak itu ada beberapa macam. Macam pertama, kalau tanpa ta menunjukkan kepada jamak, kalau pakai ta menunjukkan kepada satuan mufrad. Itu aja yang penting. Ya kan? Syajarun, ya kan Ustaz? Pohon, kan bisa berapa batang aja kan? Syajaratun, satu pohon. Nah, itu yang penting kita. Oke, penting kita pas ketemu nggak bingung kan? Kalim kan isim jamak kan? Kalau satu kalimatun, satu kalimat. Makanya ada yang bilang minimal 3 karena kalau kita sebut kalim itu minimal 3 kan? Isim fi'il huruf. Itu Ustaz. Kemudian
Wa minhu ma yumtadu an waidi bitta'i aksuma qablah. Sebahagian darinya isim jenis jamak itu ma, yang dibedakan dari mufradnya ma dengan ta. Dianya ma itu aksuma qablah. Itu sebalik ma sebelumnya ini. Sebahagian darinya isim jenis jamak itu ma, yang dibedakan dari mufradnya ma dengan ta. Itu sebalik ma sebelumnya ini. Yang pakai ta menunjukkan kepada jamak, yang enggak pakai ta menunjukkan kepada mufrad. Sebalik tadi. Dan dianya ma itu yang sedikit. Kam'atin, kakam'atin, bitta'i, li ismil jinsi. Seperti kam'ah dengan ta untuk isim jenis. Sejenis jamur, Ustaz. Kam'atin. Kalau nggak salah sejenis jamur ya. Wahiduha kam'un. Bermula mufradnya kam'ah itu kam'un. Satu jamur. Bidunitain dengan tanpa ta. Coba Ustaz cek, benar nggak? Jadi kam'atun ini satuan mufrad ya. Bukan, banyak ini. Kam'ah menunjukkan kepada banyak jamur. Oh, maksudnya kebalikannya muzakkar muannasnya tadi tunggu ya. Bukan muzakkar muannas, justru pakai ta-nya menunjukkan kepada jamak, enggak pakai ta mufrad. Tadi di atas enggak pakai ta jamak, pakai ta mufrad kan? Oh, saya terbalik. Berarti yang tamrun, nakhlun, ratbun itu kan satuan jamak banyak. Kemudian karmatun, tamaratun, nakhlatun, ratbatun ini satuan mufrad. Oke. Terus kam'atun banyak jamur. Apa bedanya dengan yang di atas tadi? Kebalik. Kalau pakai ta di atas kan mestinya kam'atun satu jamur, kam'un banyak jamur kan? Ini justru kam'atun banyak jamur, kam'un satu jamur. Kan kebalik. Nah, itu maksudnya. Tadi saya tanya Tengku. Satuan untuk banyak jamak, kam'atun jamak ya kan? Kam'unnya mufrad Tengku. Ya. Nah, itu maksud saya, ya. Yang Ustaz nanya kenapa begitu? Enggak, memastikan aja. Oh, memastikan ya, perbedaan di atas. Kirain Ustaz nanya kenapa begitu? Itu orang Arab, Ustaz. Iya. Al-aslu la yus'al semuanya. Ya, itu dia. Masya Allah. Satu lagi. Oh, ya, Ustaz. Berarti kalau kita simpulkan kayak mana, Ustaz? Yang pertama jamu. Yang apa? Kalau kita simpulkan lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada apa tiga maka lebihnya itu ada tiga kan? Jangan disimpulkan dulu, Ustaz. Belum habis satu lagi. Ntar disimpulkan satu lagi. Saya baca dikit lagi ya. Wa mislu hadza yad'afu tadhkiruhu. Dan bermula yang semisil ini itu lemahlah oleh mentazkirkannya ini. Maksudnya kalau dhamir kembali ke dia pakai dhamir tadhkir itu kurang bagus. Kan? Yang kebalikan. Ya, yang kebalikan. Yang di jamaknya pakai ta, nggak ada ta mufrad. Nah, itu kalau kita dan bermula misil ini itu lemahlah oleh mentazkirkannya ini. Maksudnya kalau kita dhamir, kita mau rujuk ke kalimat itu jangan pakai dhamir tazkir. Wala yamtani'u dan tidak terhalang ya mentazkirkan dhamir. Nah, ini satu lagi Ustaz. Wa minhu ma yumtadu wahiduhu anhu biya'in nasabi. Sebagian darinya isim jenis jamak itu ma yang dibedakan akan mufradnya ma darinya ma isim jenis jamak dengan ya nisbah. Bahwa kasiro, nah ya, bermula ini itu yang banyak. Arabun, ka Arabin, ini Arab orang Arab kan banyak kan? Kalau satu orang Arab, Arabiyin, ya. Seorang orang Arab. Wa ajamen, banyak orang ajam. Wa ajamiyin, seorang orang ajam. Wa rumen, banyak orang Rom. Rumiyun, atau rumiyin, seorang orang Rumi. Yahuda, Yahudi kan, Yahudi bisa 2, 3, 4. Yahudiyin, seorang Yahudi. Nah, ini isim jenis jamak. Khilafan Ibni Malik, khilaf bagi Ibni Malik, fa innahu addahu fi ismil jami'. Maka sungguhnya Ibnu Malik itu menganggap ia akan ini kelompok ketiga, memasukkan ia akan ini dalam isim jamak. Jadi ada khilaf, makanya kita bingung memahaminya Ustaz. Ulama aja berdebat, apalagi kita santri Ustaz ya. Nah,
Nah, itu baru Ustaz Sulaiman. Coba Ustaz Sulaiman simpulkan. Ini di apa maksudnya dikira-kira aja. Ini kan apa lafaz yang menunjukkan kepada lebih daripada tiga kan. Kalau di sini di kitab apa di yang kita baca itu ada tiga. Yang pertama jamak, kan? Yang pertama jamak kumpulan yang terhimpun yang bisa diataf dengan huruf ataf. Itu satu, Ustaz. Ya. Nah, dia ada mufrad. Yang kedua ada isim jamak, kumpulan yang terhimpun tidak bisa diataf dengan huruf ataf. Dia ada mufrad tapi bukan dari lafadznya. Ya. Yang ketiga isim jenis jamak. Kalau isim jenis jamak ini satuan yang terkumpul yang apa yang menunjukkan lebih daripada tiga itu tadi. Ya ini udah hilang nih ujungnya Ustaz. Coba disambung. Oke, saya ambil kesimpulan. Itu kesimpulannya tinggal tadi Ustaz. Kalimat yang menunjukkan kepada banyak ada tiga. Pertama jamak, kedua isim jamak, ketiga isim jenis jamak. Itu dulu. Jamak yaitu satu kalimat yang menunjukkan kepada makna banyak, kemudian per afradnya bisa diatafkan. Atau justru menunjukkan kepada makna banyak dengan cara diatafkan. Maksudnya dikumpulkan afrad-afradnya. Zaidun, 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 Zaiduna. Rajulun, 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 Rajuluna. Kan? Itu jamak namanya. Yang kedua isim jamak, satu kalimat yang menunjukkan kepada makna banyak. Nah, kalimat yang menunjukkan kepada makna banyak ini ada yang ada mufradnya, ada yang tidak ada mufrad. Itu dibagi dua lagi. Nah, contoh yang ada mufrad tapi bukan dari lafadznya, kaumun, satu kaum. Mufradnya apa? Zaidun, Amrun, Bakrun. Ya kan? Ada yang ada mufrad dari lafadznya. Contoh seperti sahbin, sekelompok sahabat. Untuk menunjukkan kepada seorang sahabat, sahibin. Nah, udah. Jamak, isim jamak. Yang ketiga, isim jenis jamak. Isim jenis jamak yaitu satu kalimat yang menunjukkan kepada makna banyak. Dan banyak itu, apa namanya? Kepada banyak ya. Dan banyak itu, ada juga yang menyatakan menunjukkan kepada, apa namanya? Bukan banyak dia bahasanya. Sedikit atau banyak, gimana Ustaz bahasanya? Begini. Isim jenis jamak satu kalimat yang menunjukkan kepada makna umum. Nah, itu aja. Makna umum. Umum itu bisa sedikit, bisa banyak. Nah, itu isim jenis jamak. Kemudian isim jenis jamak dibagi tiga. Ada yang untuk membedakan antara jamak dan mufrad, pakai ta di mufradnya. Kalau nggak pakai ta jamak. Contoh tadi. Apa tadi contoh? Syajarun. Tamrun. Banyak tamar kan? Kalau satu tamar, tamratun pakai ta. Oke. Kemudian isim jenis jamak yang kedua sebaliknya. Kalau pakai ta untuk jamak, nggak ada ta mufrad. Kam'atun, banyak jamur. Kam'un, satu jamur. Yang ketiga, untuk membedakan mufrad dan jamaknya, di mufrad pakai ia nisbah. Arabun, orang Arab. Arabiyun, seorang orang Arab. Nah itu Ustaz. Yahudi, seorang Yahudi, Yahudiyun. Nah. Kalau Ustadz, isim jamak yang menunjukkan kepada banyak dan sedikit, kalau di sini isim jamak ifradi. Kalau isim jamak jami, dia tetap menunjukkan pada lebih banyak daripada dua. Ya, itu dia kita Ibnu Aqil, Ustaz kan? Ma'un itu menunjukkan kepada banyak. Kayak ma'un ini kan bukan kepada afradnya yang menunjukkan dia kepada katsir wa kalil. Ya. Itu Ustaz menggabungkan antara kita Ibnu Aqil dan Kawakib, ya kan? Bingung Ustaz mengambil kesimpulan. Ustaz ngambil kesimpulan dulu, nanti baru. Jadi isim jamak. Coba ini saya ngambil kesimpulannya. Ini reka-reka juga kan di isim jam'i. Kalau di isim isim jenis jam'i, isim jenis jamak, isim jenis ya. Isim jenis jam'i ada isim jenis ifradi itu kan? Iya. Enggak tahu Ustaz itu kalau Ustaz tambah ifradi itu. Ada nih.
Itulah yang kalau apa itu tadi, kalau kita apa satu apa itu tadi jamak yang menunjukkan kepada banyak, apa itu tadi yang menunjukkan kepada ala kalil, ala kasir, ala kalil, Isim jenis bukan jamak. afrad yang menunjukkan. Jadi isim jadi jamak fardi itu namanya kalau di sini. Kalau dia Apa? menunjukkan kepada afrad, isim jenis Tadi apa? isim jenis Ifradi. isim jenis ifradi. Ah. Kalau ifradi dia menunjukkan kepada kasir wa kali, tidak menunjukkan afrad kayak maun. Lebih kurang. Tapi ya nggak apa-apa sih. Itu sekedar tambahan informasi aja buat saya gitu. Tapi karena kita berpegang dasarnya dulu ke kawakib Tengku kan. Jadi ini dulu kita pahamin, baru nanti naik level berikutnya ke Ibnu Hakim. Iya, ini kan tapi nggak apa-apa ya, kan buat masih buat tambahan informasi. Yang pengen saya tanyakan Tengku, untuk yang isim jenis jamak, ya, saya membaginya dua tadi, ta'nis dengan dia nisbah gitu. Tapi di sini kemudian 3. yang lawan daripada ta'nis kayak kamun itu masuk di dalam furu'nya ta'nis, tapi Tengku menjadikan itu bagian tersendiri. Jadi yang benar bagaimana Tengku? Kalau di sini kan bagian tersendiri Ustaz. Tadi anwa'on berarti kan lebih dari 2. Di sini Ustaz nih. Wa huwa anwa'un ya di sini ya. Benar kan? Yang pertama ta'nis wa huwal aksar. Wa huwa anwa'on berarti kan minimal lebih dari 2 Ustaz. Wa ma min ghamamatin wa kalimin kalimatin wa hadza ma qasaya tafsir wa yajuzu tadhkiruhu. Ini yang yajuzu tadhkiruhunya ini ya? Ya. Ini yang bagian kedua Tengku. Bagian keduanya bukan, bagian keduanya ini nih. Wa minhu ma yumtazu an wahidihi bitta. Kemudian bagian ketiganya wa minhu ma yumtazu wahiduhu anhu biyain nasabi. Biyain nisbi. Mana Ustaz? Ini saya udah ada kesimpulannya walaupun saya kurang paham Ustaz. Saya udah menyimpulkan aja. Ya, saya juga jamak, udah bikin isim jamak ada 2, isim jenis jamak ada 3. Ntar terserah Ustaz Sulaiman mau nama ifradi atau apa terserah. Nah, itu dia Ustaz. Bingung dah kita ini. Namanya juga nahu belajar kan. Mu'arrah itu tadi apa yang cocok kita artikan, ada itu asalisu maya dulu ala wahadi itibari itu laki kan ala mahya terlepas mu'arrah terbebas yastaqilu ya. Maksud terbebas menunjukkan kepada mahiyah yang terbebas dari sosok. Kita bilang nakhlun, kurma mana kan? Nah, jadi dilalah nakirah kan? Kurma mana? Yang mana aja. Nah, tidak melihat kepada jumlahnya juga, bukan dengan atafnya. Yang penting dia menunjukkan kepada sekumpulan pohon kurma. Udah. Tapi kesimpulannya susah ini Ustaz. Kayak bahasa Indonesia juga. Kalau terlalu detail kan susah Ustaz ya. Nah, apalagi bahasa Arab ini. Kita harus ke Arab dulu. Nggak nonta 3 tahun. Katanya Mas Syekh. Al-hadza sahih. Al-hadza sahih Ustaz. Kadang-kadang orang Arab belum tentu tahu. Iya. Harus dipisah dulu ini kayaknya ini Ustaz kan apa itu tadi kelompok yang banyak itu kan kalau di pasar ada yang namanya satuan satu onta, ada yang sedikit kayak air dipisahkan sedikit dapatnya. Afradnya itu bukan satuan kayak mana itu, afradnya itu sedikit kan kalau kumpulan unta itu kalau dipisahkan satuan dapatnya, ini enggak satuan kalau air kan. Gelasan saya pakai emut ya. Gelasan sedikit maksudnya. Afradnya itu sedikit. Bukan 1, 2. Itu perlu kita apa? Maksudnya kita batasi yang mana yang sedikit. Mungkin yang bagian terkumpul-kumpul ya kayak air kayak apa juga. Yang nggak bisa dihitung satu persatu gitu kan.
Itu kan jamak juga. Jamak kumpulan. Ini susah juga kerbau Ustaz ke sama depannya. kumpulan air kan Ustaz kan beda. Kumpulan kerbau sama kumpulan air. Kalau yang pengen saya tanya untuk yang isim jamak yang tidak ada mufradnya. Tadi ada contoh qaumun, Tengku kan? Ya, Kalau aqwamun itu berarti menunjukkan kepada banyak kaum. ada mufradnya nggak? Ada kaumun, mufradnya kaumun, jamaknya aqwam. Itu berarti gini Ustaz, ada kaum Aceh, ada kaum Bekasi kan? Itu kan beda lagi. Ini satu kata aja, kaumun itu mufradnya mana? Nggak ada kan? Kayak kalau kutubun kan ada mufrad, kitabun. Kutubun menunjukkan kepada banyak kitab. Satu kitab kitabun. Kaumun menunjukkan kepada banyak orang. Tapi satu orangnya yang mana? Yang lafadznya kayak kaumun. Nggak ada. Zaidun. Nah itu afradnya kan. Jadi ada mufrad tapi bukan dari lafadznya. Jadi mufrad secara lafaz, jamak secara makna dia. Ya benar. I'rabnya isim mufrad. Tapi maknanya jamak. Oke. Ya. Yang kemudian bantu saya membedakan antara yang isim jenis jamak mayam tazu anhu wahiduhu bita'i ta'nis dengan mayam tazu an wahidin an wahidihi bita'i, Tengku. Artinya aja, Tengku. Yang berapa tadi? Yang kedua. Arti kitab. Yang ketiga, isim jenis jam'i. Wa huwa anwa'un. Faminhu ma yamtazu anhu wahiduhu bita'i ta'nisiyan. Ya. Artinya bagaimana, Tengku? Dibaca lagi sekali lagi, Tengku, diterjemahkan. Wa minhu dan sebagian darinya isim jenis jamak itu ma. Yang dibedakan dari mufradnya ma dengan ta. Aksu. Se itu kabar lagi. Nah. Itu sebalik ma sebelumnya ini. Sebahagian darinya isim jenis jamak itu ma. Isim jenis yang dibedakan dari mufradnya isim jenis dengan ta, itu aksuma qablahu, itu sebalik ma sebelumnya ma. Sebelumnya ini maksudnya. Di kelompok yang pertama tadi. Bahwa dan dianya ini, dianya ma, itu lebih kurang, lebih sedikit. Kakam atin bidda untuk isim jenis yang bermula mufradnya itu kamun. Dengan nggak pakai ta. Kayaknya bukan yang itu deh, Tengku. Yang mana? Wa huwa anwa'un faminhu ma yamtazu anhu wahiduhu bita'i ta'nisi wa huwal aktsaru. Wa huwa dan bermula dianya itu bermacam-macam. Faminhu maka sebagiannya dari anwa itu ma yang dibedakan anhu daripadanya ma wahiduhu oleh mufradnya dengan ta ta'nis, ya kan? Ya. Yang kedua ma yamtazu an wahidihi anhu. Ma yang dibedakan dari satu nyama dengan ta. Iya, tuh. Bisa dibilang ini lawan daripada ta ta'nis enggak, Tengku? Iya. Kan di atas tadi enggak pakai ta jamak, pakai ta mufrad. Ini sebalik, pakai ta jamak enggak pakai ta mufrad. Dan yang ketiga gampang. Yang muskilnya yang mana, Ustaz? Enggak, cara ngertiin di sininya aja. Cara ngertiin kitabnya aja. Saya juga bikin rangkuman biar nggak salah ngerangkum, Tengku. Bikin definisi sendiri. Berarti kesimpulannya jamak ada 3, jamak, isim jenis jamak. Kemudian yang jamak itu ya jelas tadi yang bisa satu kalimat yang menunjukkan intinya kepada makna jamak dan bisa diantop ya, seperti zaiduna, yakni zaidun wa zaidun wa zaidun. Kemudian yang kedua isim jamak. Isim jamak ini adalah satu kalimat yang mengandung arti banyak dan tidak bisa diantop ya, seperti rakbun, sahbun. Itu yang contoh. Sebentar, isim jamak ada 2 ya, yang ada mufradnya itu tadi contohnya yang rakbun, sahbun. Yang kemudian yang kedua tidak ada mufradnya seperti jamaatun, qaumun, mahsyarun, zumratun dan lain-lain ya. Kemudian yang ketiga isim jenis jamak ini terbagi 3. Yang pertama yang dibedakan dengan ta ta'nis, kemudian yang kedua yamtazu an wahidihi bita yang enggak terbedakan dengan ta ta'nis, kemudian yang ketiga dengan ya nisbah. Yang ta ta'nis seperti tamrun, tamratun, nakhlun, nakhlatun. Yang lawan daripada ta ta'nis itu kamatun, kamun,
Kemudian yang ya nisbah ajamun ajami, arabun arabi, yahudun yahudi gitu tuh ya. Betul tuh. Ini contoh Ustaz, ini kayak muskil dikit nih. Coba Ustaz baca di kitab Ustaz. Wa huwa anwa'un faminhu ma yumtadu anhu, ada anhu. Yang mana tunggu? Di depan Sudah. anwa'un. Wa huwa anwa'un faminhu. Minhu ma yamtazu anhu wahiduhu. Kalau di bawahnya? Di bawahnya ma yamtazu an wahidihi bitta'i. Nah, ini kan beda ibaratnya ya. Mestinya tadi kan di atas nggak pakai anhu, an wahidihi aja kan. Nah, itu makanya saya nanya tadi Tengku di situ. Atau anhu kita tambah hu di sini, anhu Oke. wahiduhu. Nah, Maka tadi saya minta ulang karena saya bingung cara ngertiin nama yang di atas enak anhu wahiduhu. Ini an wahidihi langsung Tengku. ya. Berarti aksu kita jadikan naib fa'il Ustaz. Ma yang dibedakan dari mufradnya ma dengan da, ya cocok. Akan sebalik ma sebelumnya ini. Cocok Tengku kayak gitu? Cocok? Kurang. Kurang cocok. Kurang cocok. Karena yang mau dibedakan bukan sebalik ya. Yang mau dibedakan jamak dari mufrad. Nah, berarti maf'ul mutlak Tengku. Ya, ini kabar nggak apa-apa. Kabar mubtadanya mah tuh dianya ma itu sebalik ma qablah. Oke. Kalau nama apa aja bisa di otak-atik Tengku ya. Wallahu a'lam bishawab, ilaihil marji wal ma'ab. Ustaz, sejam lebih Ustaz. Masya Allah. Berat juga ini. Saya kira udah selesai pas ngaji